Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya hormati dan Allah muliakan, sampailah baginda Nabi dengan menunggangi buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Jadi start Isra adalah dari Masjidil Haram, finish berarti di Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah tiba baginda Rasul di Masjidil Aqsa, lalu baginda Nabi turun dari buruk dan memasuki halaman daripada Masjidil Aqsa, yang mana bahwa Masjidil Aqsa adalah dibangun oleh baginda Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sebelum terlebih dahulu Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Daud alaihi salam. Setelah beberapa kali mendirikan tembok, lebih dari 2 kali yang dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam, ternyata tembok itu roboh kembali dan roboh. Sehingga Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa aku mendirikan tembok Masjidil Aqsa ini roboh dan roboh? Apakah alasannya?" Maka ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Tanganmu tidak pantas untuk membangun Masjid Aqsa karena tanganmu telah berlumuran darah." Apa sebabnya? Sebab Nabi Daud telah membunuh Raja Jalut dalam peperangan antara Jalut dan Tolut. Walaupun Nabi Daud alaihissalam membunuh Raja Jalut di medan perang tidaklah salah, tapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ada keturunan Nabi Daud alaihissalam yang bernama Nabi Sulaiman. Akhirnya dibangunlah Masjidil Aqsa oleh tangan Nabi Sulaiman alaihissalam yang mulia, dibantu dengan bala tentaranya setelah Nabi Daud alaihissalam wafat. Lalu baginda Nabi SAW setelah memasuki Masjidil Aqsa, ditambatkanlah dan diikatlah buruknya agar tidak kemana-mana. Nah, setelah demikian, ada dalam satu riwayat, wa fi riwayatin anna Jibril ata bisohrotin pawado'a asbu'ahu fiha paharokoha wa syadda biha al-buruk wadahola al-masjid. Dalam satu riwayat, setelah baginda Rasulullah SAW mengikat buruknya agar tidak kemana-mana, malaikat Jibril membawa batu, yang mana batu itu untuk dinaiki oleh baginda Rasul menunggu datangnya tangga dari atas langit yang dinamakan Mi'raj untuk naik ke atas langit dari Palestina kemana? Ke langit yang pertama. Maka di sini ada beberapa alasan kenapa naiknya baginda Nabi ke langit memilih negara Palestina. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena memang Masjidil Aqsa itu adalah dataran tinggi sehingga ke langit tidak begitu jauh. Alasan yang kedua, kenapa baginda Rasul Mi'raj itu naiknya dari Masjidil Aqsa di Palestina? Karena memang di Palestina itu pas pintu langit terbuka, sehingga di sanalah baginda Rasul naik ke atas batu untuk menunggu datangnya Mi'raj
atau menunggu datangnya tangga dari langit. Sahabat saya rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, baginda Nabi memasuki pintu Masjidil Aqsa itu dari arah sebelah barat. Lalu setelah baginda Nabi SAW masuk, maka Jibril menyuruh baginda Rasul untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid kalau sekarang. Ya, mungkin sholat sunat mutlak. Falam yalbas ila yasiron. Setelah melaksanakan sholat sunat mutlak di Masjidil Aqsa, tidak lama kemudian datanglah kerumunan manusia-manusia, sehingga baginda Nabi SAW mengetahui setelah Nabi SAW sholat 2 rakaat, datanglah rombongan manusia bersujud, berruku dan berdiri seperti halnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah manusia banyak itu berkerumun di Masjidil Aqsa, maka malaikat Jibril alaihissalam mengumandangkan adzan di Masjidil Aqsa. Maka Masya Allah, mulia-mulianya Masjidil Aqsa sampai-sampai malaikat Jibril pernah mengumandangkan adzan pada malam Isra dan Mi'raj. Lalu dilaksanakanlah sholat berjamaah, pakomu supupan. Maka manusia-manusia yang berkerumun yang ada di Masjidil Aqsa itu semuanya berdiri. Setelah berdiri menunggu seorang imam yang akan memimpin sholat berjamaah. Maka malaikat Jibril alaihissalam meraih tangan baginda Rasul, dituntun untuk maju ke depan untuk memimpin sholat berjamaah, yang mana sholatnya belum diketahui apakah sholat fardu, karena sholat yang 5 waktu belum diwajibkan. Ini mungkin sholat sunat mutlak yang dilaksanakan pada malam itu. Lalu baginda Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat dan makmumnya adalah manusia-manusia yang berada pada saat itu. Maka fa'adzana Jibril al malaikah wa nazarat minas sama. Lalu selanjutnya selain daripada orang-orang yang telah ada di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat berjamaah, malaikat Jibril pun mengundang para malaikat agar turun dari atas langit untuk menyertai sholat berjamaah yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah para malaikat. Wassalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikati wal mursalin. Tidak tersisa para nabi, para rasul dan para malaikat turun sholat berjamaah yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka palaman sorofa qala Jibril. Setelah melaksanakan sholat berjamaah 2 rakaat, maka keluarlah malaikat Jibril membawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda malaikat Jibril, atadri man shalla khalfaka. Wahai Muhammad, tahukah engkau orang-orang yang sholat dari belakangmu? Maka sabda Nabi, la, aku tidak mengetahui siapa orang yang berada di belakangku ketika sholat berjamaah. Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, kullu nabiyyin ba'asallahu ta'ala. Ketahuilah bahwa orang yang menjadi makmum waktu sholat berjamaah barusan itulah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi makmum, dan kamu adalah menjadi imam. Maka dalam hal ini betapa besarnya, betapa mulianya, betapa agungnya derajat baginda Nabi Muhammad SAW ketika malam Isra sebelum naik ke atas langit. Beliau sempat menjadi imam, makmumnya adalah para malaikat, makmumnya adalah para nabi dan para rasul. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, lalu summa asna kullu nabiyyin ala rabbihi. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Alangkah cerianya muka-muka mereka setelah melaksanakan sholat berjamaah yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, kullukum asna ala rabbi
wa ana musannin ala rabbi. Kalian semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku pun memuji kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhanku. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, rupanya hikayat masalah Isra mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan membahas selanjutnya tentang perjalanan Mi'raj, naiknya baginda Nabi dari Masjidil Aqsa ke atas langit yang pertama untuk menerima sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.